Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali bersama saya Niken Wahyunar Ramubumi. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, gitu ya. Dan saya harapkan juga semoga teman-teman selalu semangat dan selalu berbahagia untuk menjalani segala aktivitas, baik itu aktivitas dalam menjalankan proses pembelajaran maupun aktivitas di luar. Karena memang saya tidak bisa memungkiri bahwa jadi ada dua peran di mana teman-teman ketika belajar di rumah dengan belajar beda dengan belajar yang ada di kampus seperti itu. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan ke-13. Kemarin sudah saya share begitu ya materi-materi yang berkaitan tentang penegakan hukum administrasi negara. Betul begitu? Saya harapkan teman-teman sudah membacanya dengan baik, dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau apa yang ingin didiskusikan, segera diskusikan saja. Saya sudah mengecek di e-learning, kemarin ada diskusi dari Tolipin begitu ya kalau nggak salah, dan nanti akan saya jawab pertanyaannya di video pembelajaran ini. Baik, dan ini Ibu akan close terlebih dahulu agar nanti teman-teman bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai penegakan hukum administrasi negara. Penegakan hukum sendiri teman-teman mungkin sebelumnya sudah mempelajari seperti itu ya. Oke, baik, membahas berkaitan tentang penegakan hukum atau law enforcement itu sendiri merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagaimana norma hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin teman-teman yang sudah membaca sebelumnya bahwa definisi dari penegakan hukum sendiri atau law enforcement sendiri merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya hukum atau norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, kemudian ditinjau dari segi aspeknya atau subjeknya, aspek subjeknya itu penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan juga sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Jadi bisa secara luas dan bisa juga secara meluas, yang mana diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum. Nah, pengertian penegakan hukum dari sudut pandang objeknya yaitu segi hukumnya atau pengertiannya juga mencakup makna yang luas serta juga mencakup makna yang sempit. Jadi selain makna yang luas mencakup juga makna yang sempit. Nah, dalam arti yang luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang mana terkandung di dalam ketentuan norma, ketentuan formal maupun dalam ketentuan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi penegakan hukum itu dapat didefinisikan secara luas, itu bisa mencakup kepada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun juga dalam nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, kemudian penegakan hukum dalam arti sempit itu dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya, bahwa penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit itu seperti apa. Nah, dalam arti luas itu penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, kemudian ketentuan hukum yang mengandung arti sempit itu sendiri cukup bahwa penegakan hukum hanya menyangkut terkait tentang penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oke, saya mungkin mengulas gambaran secara umumnya terkait tentang penegakan hukum seperti itu ya. Nah, penegakan hukum itu sendiri harus dilaksanakan juga tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakpastian hukum, begitu. Kemudian di sini perlu ada beberapa faktor agar
penegakan hukum, terutama dengan hukum administrasi negara, itu dapat berhasil ditegakkan atau berhasil dilaksanakan. Nah, apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, ini menurut pendapatnya dari Prof. Surjono Sukanto, begitu ya teman-teman, kalau bisa membaca teorinya Prof. Surjono Sukanto, bahwa faktornya yang pertama itu adalah karena faktor hukumnya sendiri. Kemudian yang kedua itu karena faktor penegak hukum atau pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor dari adanya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, seperti apa. Kemudian faktor yang keempat, jadi faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditegakkan. Dan yang terakhir, faktor yang kelima itu karena faktor kebudayaan, yang mana faktor kebudayaan ini adalah merupakan sebagai suatu hasil karya, cipta, dan rasa yang kemudian didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Jadi ada 5 faktor yang mana menurut Prof. Surjono Sukanto itu dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Jadi faktor hukumnya sendiri, kemudian faktor penegak hukum, kemudian yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, kemudian yang keempat faktor dari masyarakatnya itu sendiri, dan yang kelima adalah faktor kebudayaan. Baik. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum administrasi negara ini, jadi ada 3 hal yang penting untuk teman-teman ketahui, begitu ya. Jadi di mana di dalam penegakan hukum administrasi negara ini perlu memang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Yang pertama itu adanya kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan. Jadi 3 hal ini penting untuk diperhatikan di dalam penegakan hukum administrasi negara, yaitu faktor kepastian hukum, faktor kemanfaatan, dan faktor keadilan. Nah, penegakan hukum itu sendiri terdiri juga dari pihak-pihak yang membuat peraturan perundang-undangan, yaitu badan legislatif dan pemerintah, serta pihak-pihak yang menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, masyarakat sendiri, dan dari kehakiman, seperti itu. Nah, tujuan dari penegakan hukum, terutama penegakan hukum administrasi negara, itu adalah untuk mewujudkan tertib hukum atau legal order dalam rangka melindungi kepentingan umum. Itu tujuan dari penegakan hukum administrasi negara itu sendiri adalah untuk terwujudnya atau untuk mewujudkan tertib hukum atau legal order dalam rangka melindungi kepentingan umum. Oke, itu gambaran secara eksplisit berkaitan tentang penegakan hukum administrasi negara. Saya next. Kemudian penegakan hukum dalam hukum administrasi negara itu sendiri ada 2 istilah. Yang pertama istilah preventif, dan yang kedua adalah represif. Nah, seperti apa preventif itu? Bentuk implementasinya. Preventif ini dapat dilaksanakan karena adanya suatu pengawasan. Kemudian langkah represif itu karena adanya pengenaan sanksi. Jadi teman-teman mungkin juga sudah paham sendiri bahwa istilah preventif dan istilah represif itu seperti apa sih, seperti itu ya. Bahwa memang istilah preventif itu adalah suatu penegakan hukum atau suatu upaya yang dilakukan sebelum tindakan hukum itu terjadi, seperti itu. Untuk membedakan antara langkah hukum represif. Kalau langkah hukum represif sendiri seperti apa? Ya, kalau langkah hukum represif itu sendiri berarti suatu langkah yang dilakukan setelah adanya suatu tindakan hukum, setelah seseorang melakukan suatu pelanggaran, seperti itu. Kalau preventif, sebelum orang melakukan pelanggaran berarti harus ada langkah-langkah terlebih dahulu yang dilakukan, seperti itu ya. Makanya sebagai suatu wujud tindakan, langkah preventif itu sendiri bisa dikatakan adanya suatu pengawasan. Kemudian langkah represif itu sendiri adanya suatu pengenaan sanksi. Oke, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kemudian pengawasan atau kontrol itu sendiri terdiri dari yang pertama pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh organ yang secara organisatoris
termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan ekstern. Pengawasan ekstern ini tuh sendiri diartikan sebagaimana yang teman-teman baca bahwa pengawasan yang dilakukan oleh organ yang berada di luar organ pemerintah, gitu ya. Jadi ada dua pengawasan atau kontrol itu sendiri, yang mana terdiri dari yang pertama pengawasan intern, yang kedua pengawasan ekstern, intern dan ekstern, internal dan eksternal, seperti itu. Pengawasan intern sendiri adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ yang secara organisatoris termasuk dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Nah, mungkin dapat saya contohkan di mana pengawasan intern ini atau pengawasan atau kontrol yang mana dilakukan oleh organ atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ini bisa dikatakan juga dalam bentuk atau dapat dilakukan dengan cara pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung atau pengawasan yang melekat, begitu ya. Nah, pengawasan intern ini juga sebenarnya dapat didefinisikan juga dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau pengawasan intern dalam arti sempit itu sendiri adalah di mana antara pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam satu lembaga. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, untuk pengawasan intern dalam arti sempit dapat diartikan bahwa di mana antara pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam satu lembaga. Seperti contohnya, Inspektorat Jenderal atau Irjen, Departemen Dalam Negeri, kemudian Badan Pengawas Daerah atau Bawasda, wilayah provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, masing-masing bernaung dalam Departemen Dalam Negeri atau Depdagri, begitu ya. Nah, pengawasan intern dalam arti sempit ini dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh komponen-komponen eksekutif. Jadi, hal ini untuk mendukung dan mengamankan tanggung jawab pimpinan, seperti itu. Jadi, saya contohkan tadi bahwa ada Inspektorat Jenderal atau Irjen, kemudian Departemen Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Daerah atau Bawasda, wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, yang mana masing-masing dari instansi tersebut berada di naungan Depdagri, Departemen Dalam Negeri, seperti itu ya. Jadi teman-teman semoga dapat dipahami. Nah, kemudian pengawasan intern dalam arti luas itu sendiri dapat didefinisikan bahwa pengawasan yang pada hakikatnya sama dengan pengawasan intern dalam arti sempit. Nah, perbedaannya hanya terletak pada adanya korelasi langsung antara pengawas dan pejabat yang diawasi. Artinya, pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara, tetapi masih berada dalam satu kelompok eksekutif. Dalam arti aparat pengawas tersebut diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan eksekutif, begitu. Nah, aparat yang melakukan pengawasan dalam arti luas ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi pengawasan ekstern ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengawasan intern. Jadi seperti itu ya. Hanya saja yang membedakan itu terletak pada korelasi langsung antara pengawas dan pejabat yang diawasi. Artinya, pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaung dalam satu departemen atau lembaga negara itu sendiri, tetapi masih berada dalam satu lingkup kelompok eksekutif. Sebagai contohnya tadi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk pengawasan ekstern, pengawasan
yang dilakukan oleh organ yang berada di luar organ pemerintah. Di sini pengawasan ekstern juga bisa diartikan juga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan, yang mana tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan unit organisasi yang diawasinya. Nah, pengawasan ini tidak tunduk terhadap pimpinan organisasi ataupun unit kerja yang diawasinya, seperti itu. Jadi, oleh karenanya, objektivitas pemeriksaan dapat dipertahankan. Pengawasan pengawasan ekstern ini dilakukan bukan untuk kepentingan unit organisasi, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana saya contohkan, pengawasan ekstern ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara oleh pemerintah. Sudah paham ya? Jadi pengawasan ekstern ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Kalau intern tadi kan masih ada dalam satu lingkup badan. Kalau ekstern dilihat dari definisinya atau istilahnya sendiri sudah kelihatan bahwa di luar dari badan pengawas, dan bisa dicontohkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Oke. Kemudian saya lanjut. Nah, ini ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya. Pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis, yaitu kontrol a priori dan kontrol a posteriori. Kontrol a priori adalah bila mana pengawasan yang dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan ketetapan pemerintah. Sedangkan kontrol a posteriori adalah bila mana pengawasan itu harus dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. Nah, pengawasan a priori ini pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan. Nah, oleh karena itu pengawasan ini dapat pula dikatakan sebagai pengawasan preventif, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di atas. Pengawasan preventif, pengawasan yang dilakukan sebelum adanya suatu tindakan hukum. Nah, pengawasan a priori ini adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan, atau karena itu pengawasan ini dapat dikatakan sebagai pengawasan preventif. Nah, pengawasan ini dimaksudkan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ataupun dalam penerbitan keputusan atau ketetapan oleh pemerintah. Ya, mohon maaf ya teman-teman, ada sedikit noise. Saya lanjutkan. Jadi bahwa pengawasan a priori ini biasanya terbentuk dari prosedur-prosedur ataupun persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh ataupun dipenuhi sebelum suatu keputusan atau ketetapan dikeluarkan. Nah, hal ini yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dalam pelaksanaan kegiatan ataupun dalam penerbitan keputusan atau ketetapan oleh pemerintah tersebut tidak kemudian nanti menimbulkan suatu akibat hukum yang negatif. Oke. Nah, kemudian kalau untuk pengawasan atau kontrol a posteriori ini dapat pula dikatakan juga sebagai pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun setelah kegiatan dilakukan, seperti itu kan ya. Nah, kemudian dalam hal keputusan atau ketetapan pemerintah, maka pengawasan jenis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keputusan atau ketetapan tersebut. Nah, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan tujuan atau maksud diterbitkan keputusan atau ketetapan tersebut, apakah telah sesuai atau belum, seperti itu ya. Nah, dalam hal kegiatan pemerintah lazimnya ini dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Seperti itu ya, semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik.
Baik dari berkaitan tentang pengawasan, bahwa memang penegakan hukum itu bentuknya adalah dari ada dua, pengawasan dan pengenaan sanksi. Nah, ini pengawasan, yang mana pengawasan bisa dibedakan menjadi dua, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Oke, kemudian saya lanjut bahwa pengawasan hukum ini pengawasan yang dilakukan oleh lembaga peradilan terhadap tindakan pemerintah. Definisi pengawasan hukum jelas bahwa di mana ada suatu lembaga peradilan sendiri yang mana mengawasi tindakan pemerintah. Kemudian pengawasan politik, ini pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan terhadap tindakan pemerintah. Ini macam-macam pengawasan begitu ya. Nah, pengawasan dalam hal memiliki ciri ekstern, posterior, dan rheumatic head seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa yang pertama ekstern dilakukan oleh organ pengawas di luar pemerintahan. Posteriori dilakukan setelah terjadinya perbuatan pemerintahan, dan rheumatic head hanya menilai dari aspek hukumnya. Oke, semoga sudah paham. Maka saya langsung lanjut saja. Di sini yang kedua, penegakan hukum dalam hal yaitu pengenaan sanksi. Yang pertama pengawasan, yang kedua adalah pengenaan sanksi. Nah, pengenaan sanksi dalam hal atau sanksi itu sendiri didefinisikan adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum, yang mana alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Nah, unsur-unsur saksi, yang pertama ada alat kekuasaan, yang kedua bersifat hukum publik, yang ketiga digunakan oleh pemerintah, dan yang keempat sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi negara. Oke, saya lanjut. Macam-macam sanksi dalam hal, yang pertama paksaan pemerintah, yang kedua penarikan kartun yang menguntungkan, yang ketiga uang paksa, dan yang keempat denda administratif. Nah, akan saya jelaskan lebih lanjut. Kalau yang di sini sudah ada definisi dari macam sanksi. Yang pertama adalah paksaan pemerintah, bahwa tindakan paksaan pemerintah ini merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oke, lebih lanjut berkaitan dengan paksaan pemerintah di sini, saya membaca bukunya dari dokter atau Prof. Sekarang sudah Prof. ya, Prof. S.F. Martin tentang hukum administrasi negara, yang mana ditulis kembali oleh Dr. Ridwan HR. Di sini paksaan pemerintah itu dapat diuraikan dengan sebagai kewenangan organ pemerintah untuk melakukan tindakan nyata mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara. Karena kewajiban yang muncul dari norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah atas pelanggaran norma hukum yang dilakukan warga negara. Jadi paksaan pemerintah ini dilihat sebagai suatu bentuk eksekusi nyata, dalam arti langsung dilaksanakan tanpa perantara hakim atau peret eksekusi. Dan dari segi pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan paksaan pemerintah ini secara langsung juga dapat dibebankan kepada pihak yang melanggar, seperti itu. Nah, kemudian timbul ada pertanyaan, apakah penerapan paksaan pemerintah itu merupakan suatu kewenangan atau kewajiban, seperti itu ya? Apakah memang menjadi suatu kewenangan secara langsung atau kewajiban? Nah, di kalangan beberapa penulis hukum administrasi negara tidak terdapat kesamaan pendapat. Ada yang menganggap bahwa paksaan pemerintah adalah kewajiban, ada juga yang menganggap bahwa paksaan pemerintah sebagai kewenangan dan bukan kewajiban, seperti itu ya. Nah, namun dari pendapat yang sama juga di mana menyebutkan bahwa kewenangan paksaan pemerintah itu merupakan suatu kewenangan yang mana untuk melaksanakan paksaan yang mana
merupakan suatu kewenangan bebas. Maaf ya. Jadi memang suatu kewenangan yang mana merupakan suatu kewenangan bebas. Nah, namun berdasarkan pada berbagai jurisprudensi tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi konkretnya itu adalah paksaan pemerintah merupakan suatu kewenangan yang memang sudah diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah, bukan merupakan suatu kewajiban. Gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang penarikan keputusan tata usaha negara yang menguntungkan. Maksudnya apa di sini? Seperti itu ya. Nah, dalam hukum administrasi negara penggunaan sanksi ini memang merupakan suatu kewenangan pemerintah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian berkaitan tentang penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, ini bisa dikatakan juga sebagai penarikan kembali suatu keputusan tata usaha negara yang menguntungkan, di mana adanya suatu pencabutan suatu keputusan tata usaha negara yang memberikan keuntungan kepada pihak penerima suatu keputusan tata usaha negara itu sendiri yang dinilai melanggar syarat-syarat tertentu sebagai dasar berlakunya keputusan tata usaha negara tersebut. Nah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Begitu ya, sudah jelas ya bahwa penarikan katun yang menguntungkan itu sendiri adalah di mana adanya suatu penarikan keputusan yang terdahulu, di mana keputusan yang terdahulu tersebut dirasa melanggar syarat-syarat tertentu sebagai dasar berlakunya keputusan tata usaha negara itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini dua hal yang pada umumnya menjadi alasan kenapa penarikan kembali suatu keputusan tata usaha negara. Alasannya apa? Gitu ya. Yang pertama, pihak penerima keputusan tata usaha negara tidak mematuhi syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran. Kemudian yang kedua, pihak penerima katun pada waktu mengajukan permohonan izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang tidak benar. Nah, atas alasan tersebut, maka ditariklah keputusan tata usaha negara yang terdahulu. Sehingga ini merupakan suatu bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara. Yang pertama paksaan pemerintah tadi, yang kedua penarikan katun yang menguntungkan. Nah, kemudian sekarang yang ketiga terkait tentang uang paksa atau bisa dikatakan juga sebagai uang som. Uang paksa itu sendiri sebagai suatu hukuman atau denda. Jadi mungkin yang teman-teman ketahui secara umum itu denda. Jadi uang paksa bisa juga dikatakan sebagai suatu denda. Nah, karena denda merupakan suatu hukuman ketika seseorang tidak mematuhi memang apa yang sudah disepakati, seperti itu kan ya. Nah, dalam uang paksa itu atau dalam denda ini jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian. Jadi memang sudah ditentukan terlebih dahulu, adanya kesepakatan terlebih dahulu. Berapa sekiranya ketika nanti ada terjadi suatu pelanggaran, uang paksa yang harus dikeluarkan atau denda yang harus dibayarkan oleh si pelanggar tersebut. Jadi syaratnya sudah ada tertuang di dalam suatu perjanjian. Yang ini yang melanggar tersebut harus wajib membayar, karena ketika tidak menunaikan atau tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam hal ini, maka si pelanggar tersebut wajib untuk membayar. Nah, kemudian ini berbeda dengan uang ganti rugi loh ya, dengan biaya ganti kerugian loh ya, atau berbeda dengan biaya kerusakan atau pembayaran bunga. Karena pengenaan uang paksa ini merupakan alternatif untuk tindakan nyata yang mana
berarti sebagai sanksi yang dianggap sebagai sanksi reparatoire atau memang sanksi yang memang harus dijalankan secara nyata, di mana sanksi administrasi tersebut juga masih terdapat sebenarnya masih ada sanksi-sanksi lainnya. Namun di sini saya kuatkan lagi bahwa berkaitan dengan uang paksa atau duangsom atau di sini bisa dikatakan sebagai hukuman atau denda yang jumlahnya berdasarkan kepada syarat yang sudah disepakati dalam perjanjian yang memang harus dibayarkan karena satu, tidak menunaikan suatu kewajiban. Yang kedua, karena tidak sempurna dalam melaksanakan kewajiban. Dan yang ketiga, karena tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ketiga hal tersebut yang bisa nanti untuk memaksa orang agar membayar denda. Begitu ya, ini salah satu yang ditanyakan oleh Tony Pin di e-learning. Bisa terjawab ya, nak? Oke, kemudian saya lanjutkan. Yang keempat adalah denda administrasi. Denda administrasi ini berbentuk suatu denda pemerintah yang dapat dijelaskan sebagai pembebanan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang, di mana untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman karena melanggar peraturan. Denda pemerintah sebagaimana paksaan pemerintah dan uang paksa juga ditetapkan dalam keputusan. Jadi sebenarnya denda administratif ini juga tidak jauh berbeda juga dengan uang paksa, yang mana memang uang paksa juga bentuknya suatu hukuman atau denda. Namun denda administratif ini mungkin lebih kepada denda yang memang sudah dibebankan oleh pemerintah kepada si yang melakukan wajib membayarkan, pembebanan kewajiban yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang, jadi secara langsung untuk membayar sejumlah uang. Seperti itu ya. Nah, selain dari sanksi-sanksi administrasi ini mungkin juga ada sanksi lainnya yang teman-teman juga sudah tahu. Sanksi lainnya di luar dari hukum administrasi negara kan ada juga sanksi pidana, sanksi perdata, di mana sesuai dengan hakikatnya bahwa sanksi dalam hukum administrasi negara maka sanksi pidana dan sanksi perdata dapat diterapkan bersama dengan sanksi administrasi. Ketika misalkan dalam hukum perdata kan juga dikenal juga dengan adanya pembayaran uang paksa atau pembayaran denda. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama. Begitu juga di dalam sanksi pidana, juga sanksi administrasi juga dapat diterapkan untuk implementasinya. Nah, berdasarkan hal tersebut di dalam hukum administrasi tidak berlaku sebagaimana asas nebis in idem. Kalau mungkin di dalam hukum pidana dikenal dengan asas nebis in idem, tapi kalau di dalam hukum administrasi tidak dikenal asas nebis in idem, atau misalnya dalam kasus pencemaran. Meskipun secara hukum administrasi izin telah dicabut, tetapi menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 perbuatan pencemaran masih dapat dipidana. Seperti itu ya. Nah, sebagai contohnya juga mungkin yang saya contohkan kemarin di dalam jurnal ada beberapa kasus berkaitan tentang izin pembangunan, yang mana ketika memang dalam pembuatan pendirian izin pembangunan ketika tidak sesuai dengan prosedural, maka diberlakukan adanya suatu penegakan hukum administrasi yang mana dijalankan berdasarkan ada dua hal, yang mana bentuknya pengawasan dan yang kedua bentuknya adalah pengenaan sanksi. Baik, begitu beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang hukum administrasi negara atau materi hukum administrasi negara di pertemuan ke-12 ini. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Jadi penegakan hukum administrasi negara ada dua. Yang pertama pengawasan dan yang kedua pengenaan sanksi. Pengawasan bisa dikatakan sebagai suatu tindakan preventif dan pengenaan sanksi bisa dikatakan sebagai suatu tindakan represif. Seperti itu. Dan macam-macam dari pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan a priori dan pengawasan posteriori. Kemudian pengenaan sanksi bisa pengenaan sanksi paksaan pemerintah, kemudian pengenaan sanksi adanya upaya paksa, pengenaan sanksi denda administratif dan pencabutan katun. Nah,
Semoga teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik. Apa yang sekiranya tidak paham bisa disampaikan, dan mungkin sekian dari saya materi pembelajaran untuk hukum administrasi negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.